Saya tidak pernah mengaminkan perkataan yang mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi telur, menetas. Kau memaki cuma. Saya membaca makian di dalam Bible. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Zuma, Tuhanmu mana Zuma? Kau aja Tunjukkan Tuhanmu. artis. Zuma, tunjukkan Tuhanmu. Zuma, wah bisu kamu Zuma, gak berani ngomong. Kenapa sih lu? Biarkan aja dia Kang. Biarkan. Ken Santang, Moderator, jangan kenapa? dinaikin moderator orang kayak gini. Kenapa kok Ken Santang? Kenapa? Konkem sama gue. Kenapa kamu? Konkem sama gue. Kamu di mana? Kamu di mana? Di Jakarta, Kamu di mana? di Jakarta. Cari kau ya. Ayo cari. Aku cari kau. Cari. Aku cari kau, Zuma. Lu berlima, lu berlima, gua sendiri aja. Zuma, Sini, kau. Zuma, aku cari kau. Sama gua, sama gua. Aku cari kau, Zuma. Di Jakarta gua. Aku cari kau, Zuma ya. Gua, sama gua. Kenapa mau cari saya? cari kau, Zuma. Mau pinjaman berapa? Kau mau pinjam berapa, Dek? Aku cari kau, Zuma. Buka masker Buat? kau. Untuk apa kau cari Ya saya? buat ku cari kau. Untuk cari kau. apa? Untuk apa? Untuk ku tonjok muka lu. Oh, kalau kau bisa, ku kasih kau duit. Ku cium pantatmu kalau kau bisa sentuh aja dengan pukulanmu itu. Zuma, Tuhanmu mana Zuma? Tuhanmu mana? Dengar. Ku cium pantatmu kalau kau bisa kalahkan aku tarung. Loh, ayo diring. Oke? Boleh. Terserah lu. Kapan ayo? Terserah. Kapan Kirim diring? identitasmu. Kapan diring? Kirim identitasmu, kita siapkan. Lu yang nantang kan? Ku cari kau ya. Jangan Kau kau cari. macam-macam ku cari kau. Jangan kau cari. Aku datang. Kau di mana? Ya ampun. Di Ambon. Kita baiknya ketemu di mana? Jakarta lah tengahnya. Jakarta mau? Mau? Ya udah. Ku Kapan? cari kau ya. Ngapain kau cari kau, saya? Bahasa apa itu? Ngapain kau cari saya? Saya ada kok dicari piye toh? Mas. Ya, karena Tuhanmu tidak ada, makanya Ya itu dicari. percayaan orang. Ngapain kau susah-susah urusin Tuhannya orang? Kau sendiri nggak Ya, punya karena Tuhan. Tuhanmu tidak ada. Kenapa kau Tuhanmu mengatakan Tuhan tidak ada? Kenapa? Karena tidak ada wujudnya. Karena tidak ada wujud. Karena kau tidak bisa melihatnya. Gitu. Akalmu kau bisa lihat. Akal tidak, tapi itu akal hasil Berarti kau kinerja tidak punya dari akal. Saya. Punya, karena Mana akal itu tunjukkan hasil akalmu dari- coba tunjukkan akalmu coba. Akal itu dari hasil kinerja otak saya. Ya. Itu. Saya mau lihat akalmu mana. Akal itu hasil dari kinerja otak Saya nggak mau tahu hasilnya. Tuhanmu Saya mau mana? lihat. Tuhanmu Saya mau mana? lihat Tuhanmu. wujud akalmu Tuhanmu mana. mana? Wujud Tuhanmu akalmu mana? aja dulu. Buktikan. Nggak ada akalnya, teman-teman. Udahlah, kamu cebok sana Tuhanmu pakai air mana? 1 sendok. Tuhanmu Dah, lu mana? Tuhanmu kali ya. Tuhanmu gak ada. Akalmu nggak ada. Gimana mau dihadapi orang nggak punya akal? Sulit itu. Kalau kau punya akal sih nggak apa-apa. Ini kau nggak punya akal, gimana ceritanya? Diskusi sama orang tak punya akal. Ini ada akalnya sebenarnya Bang. Cuman lagi nyerempet, agak nyerempet sedikit. Andy, halo Len. Ya. Ya, selamat siang Dek. Loh. Ya, selamat siang. Iya siang. Oh. Oh. Kamu di luar negeri? Iya. Agama Kristen Dek. Kristen. Jelas lah penyembah. Ya, silakan. Saya baru masuk, mau apa dulu lah. Mau dengerin dulu.
Apa yang mau kau dengar? Enggak, nah, tadi bertengkar nggak tahu juntrungannya. Nanti Bertengkar enggak. kalau Ya, Mas. datang nanti apanya, saya bisa jawab gitu. Apa yang dimasalahkan tadi? Enggak. Tadi ngomong apa sih? Enggak ada yang dipermasalahkan, Bang. Jadi gini, kita tahu ya, di dalam agama Yahudi, Tuhan dalam skala prioritas pengetahuan Bani Israel itu maha kekal, maha melihat. Kemudian Immanuel itu artinya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya, sehingga dia mempersamai makhluknya. Itu Immanuel. Noel, bukan Tuhan bersama kita artinya. Ya, itu mempersamai segala sesuatu, itu betul. Kemudian, Ya, kok diterjemahkan begitu? Yang saya tahu bersama kita. ya udah terserahmu. Kemudian apalagi El itu Tuhan yang maha kuat. Kemudian Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha kuat, El apa tadi? El aja, El. Artinya yang maha kuat. Kemudian apalagi Elyon. Bukan itu artinya El itu Tuhan. Bukan Ya, yang maha. Tuhan itu yang maha kuat Ada lah. itu sambungannya, ada sambungannya itu juga. Kemudian El Shaddai itu maha El Shaddai, perkasa. artinya. Itu baru betul. Kemudian El Olam itu Tuhan maha kekal. El Roi, Tuhan maha melihat, dan seterusnya. El Roy bukan maha melihat. Nah, sehingga orang Yahudi itu tidak, Rahasia apa aja, lepas-lepas aja. jadi orang Yahudi itu pada intinya tidak lagi mencari-cari Tuhan di rumah sakit, di puskesmas, di posyandu, di kandang ayam, kandang kucing, kandang domba. Mereka nggak mencari Tuhan lagi karena mereka sudah tahu Tuhan itu seperti apa keadaannya. Nah, artinya bahwa ketika orang-orang Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu seperti manusia, itu bukan konsepnya Yahudi. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan ketika mereka sudah mendalami Taurat sudah ditanamkan, berakar di dalam batin mereka, dan Tuhan kemudian berkata kepada menuliskan Taurat itu ke dalam hati mereka sehingga nampak nyata bagi mereka Taurat itu, maka mereka nyata Tuhan itu seperti apa bagi mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi mencari, oh Tuhan itu yang mana? Enggak. Setelah Torah itu ditanamkan, dituliskan, dibenamkan dalam benak mereka, mereka sudah tahu Tuhan itu yang kayak mana. Makanya perintahnya, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, Bani Israel dan Bani Yehuda, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi orang Yahudi itu tidak mengenal dosa waris karena dosa sudah dihapuskan. Kemudian mereka tidak lagi mencari Tuhan. Tuhan jadi tidak mengenal teopani, berinkarnasi dan seterusnya. Orang Yahudi itu kan ayatnya orang Yahudi mengenal Tuhan seperti yang kamu bilang tadi. Yeremia 31 nomor 34, mereka nggak lagi mencari Tuhan karena mereka sudah tahu Tuhan itu maha besar, maha tinggi, maha kuat, maha perkasa, maha kekal. Jadi mereka nggak perlu lagi cari-cari Tuhan. Oh Tuhan kok ada bayi dinetein sama ibunya. Itu bukan konsep Yahudi itu. Gitu Bang. Jadi ya tidak ada dosa waris itu bagi Yahudi itu nggak ada. Itu buatan Dosa waris Kristen. ada bagi orang. Coba tunjukkan ayatnya di mana. Tadi Yeremia 31, kurobek juga telingamu nanti pakai linggis ya. Yeremia 31 nomor 34, kampret. Baca kampret. Sudah ditunjukkan mau pula dibacain. Oh, bacalah itu. Udah aku bilang bang, otaknya menyerempet kalau yang ini bang. Ada lem alteco di otakmu ternyata.
Silakan Yeremia, baca deh. Baca. Nggak ada Bibelmu situ. Ada. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab semua mereka besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sudah menanamkan hukum Taurat di dalam batin mereka dan menuliskan Taurat itu di dalam hati mereka. Barang siapa yang menanamkan Taurat di dalam batinnya, mereka tidak perlu lagi menuhankan makhluk. Mereka tidak perlu. 108 nggak ada berkata begitu. Yeremia tuyul. 6108. Kenapa larinya ke Al-An'am 108? Kau harus baca kitabmu. Ya Allah ya Karim. Kan Anda Baca kitabmu. Kau harus beritakan kitabmu supaya banyak orang mendapat hidayah. kalau di Islam itu jelas kaidahnya. Islam Ya. Al-An'am. faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian tebus dosa segala macam, nggak ada di situ. Apa sih? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmi. Kenapa lari ke situ? Kenapa lari ke sana? Permasalahannya terkait dengan orang Yahudi tidak lagi mencari-cari Tuhan. Karena mereka sudah mengenal Tuhan itu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka sudah ditanamkan kaidah-kaidah ketauhidan di dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak menduakan Tuhan mereka. Ingkar terhadap perintahnya iya. Tapi mereka tidak lagi tidak menggantikan Tuhan mereka dengan makhluk berupa Yesus atau Kristus atau Paulus dan seterusnya. Itu nggak ada. Sampai di sini kamu tidak paham kan? Jadi kau sudah melanggar Al-Quranmu sendirilah. Apa yang saya langgar dari Al-Quranku? Al-An'am 108. Saya kan sudah membacakan tadi. Ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Artinya. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan... Siapa yang memaki sesembahanmu, Tuyul? Hei, Allah, Tuyul. mana saya memaki sembahanmu, mana? Ya. Kau, Mana? kau mengajari orang, Pak, kitab orang. Ya Allah ya Tuhan. Gitu. Yang memaki sesembahan itu, yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu mati ditampar. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis Tuhanmu ditampar, ditonjok, diludahin? Hah? Siapa yang menulis itu? Itulah yang memaki Tuhanmu. Itu bukan memaki. Tapi Memang itu adanya. nah berarti kau juga ikut maki. Loh, kalau Pak tadi tulis itu maki namanya. Memaki dalam bentuk tulisan dan kau amini itu. Memaki itu menafsir kitab orang. Oh enggak dong. Memaki itu menafsir Tuhannya orang dengan seenak perutnya. Nah, kaulah itu. Mana ada? Saya mengatakan Tuhannya Yahudi Maha Besar, tapi saya menjelaskan. Tadi pun salah, kau bilang Saya tadi mengatakan El Elyon, saya jelaskan, saya terjemahkan El Sadai, El Lam Eroi. Ada saya menghujat? Tak ada. Tapi kalau giliran, sekarang ku tanya dulu samamu. Yang ditampar dan yang ditombak di atas pohon itu Tuhannya Yahudi atau bukan? itu kan bukan Tuhanmu. Ngapain kau campur? Enggak, ku tanya, itu Tuhannya Yahudi atau bukan? Bukan Tuhanmu kan? Iya, bukan Tuhanku. Sekarang pertanyaanku, Ya, itu ngapain Tuhannya. ngurusi? Itu Kau Tuhannya beritakan Yahudi ada bukan? Tuhanmu. Hei, Kau yang ditampar, yang ditonjok itu Tuhannya Yahudi enggak? Al-An'am itu Quranmu enggak?
Lucu orang ini, memang parah memang ya. Memang Parah. lucu. Orang otaknya tuh nyerempet. Saya ini ya, dengarkan ya. Saya tidak pernah mengaminkan perkataan yang mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi telur. Menetas. Al-An'am 108 ada komenkan. Saya kan mengatakan saya tidak memaki. Saya tidak memaki. Kau memaki cuma. Saya membaca makian di dalam Bible. Kau nggak ngerti kitabmu. Nanti Saya membaca makian di dalam Bible. Matius 27 nomor 30. Matius Katanya 27 kalau nanti nomor 37. kita Saya ini membaca bagi, makian di nanti dalam kau Bible. jihad. Nah, saya membaca makian kepada Tuhan di dalam Bible. Nggak boleh. Marah Allah. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis. Allah bilang jangan. Jangan Saya kata tidak Allah. memaki. Saya membaca. Kau Bedakan memaki maki cuma. dengan membaca. Berarti kamu berarti agamamu itu membuat perangkap supaya orang itu terperangkap memaki. Kitab sendiri yang mengatakan kok. Tuhanmu Yesus. Di dalam kitabmu tertulis. Yesus ditonjok. Siapa yang mengatakan Yesusmu ditonjok? Ya kitabmu. Yesus ditampar. Siapa yang mengatakan Yesus ditampar? Ya kitab lo. Yesus disebut gila. Siapa yang memaki Yesus dengan menyebut gila? Ya kitab lo. Ya saya pula yang kutuduh. Saya justru membersihkan Yesus dari makian kalian. Kalian memaki Tuhan kalian sendiri. Lu nggak percaya ngapain lu baca? Hei, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bible itu diperintahkan Aku yang beritakan sama berdasarkan kamu, amanat kau yang agung. beritakan sama aku. Diperintahkan untuk diberitakan kepada Bang Suma juga. Setelah sampai Bible itu ke Bang Suma diberitakan, saya kaji dong. Saya bukan oten. Saya pelajari. Kok ada kayak gini kali? Quran kau beritakan biar dapat hidayah. Ya itu Al-Quran. Itulah yang kuberitakan Al-Quran. Al-Quran itu yang saya beritakan padamu. Unsur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Wa kafa bihi itsman mubina. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Tapi saya sedang menyatakan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran yang saya sajikan kepada saudara. Apa yang ada dalam kehidupan kalian? Tuhan. Lalu turun ke bumi. Lalu jadi manusia. Lalu setelah jadi manusia Tuhan itu ditampar, diludahi, dan seterusnya. Ini yang saya luruskan. Unsur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Wa kafa bihi itsman mubina. Jadi ketika kita membahas tentang kekristenan, itu kami sedang mengurai isi Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang kitab kalian. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Thumma yakuluna hadha min indillah. Al-Quran saya membahas kitabmu. Jadi ketika saya membahas Bible, itu saya sedang mengurai isi Quran. Begitu saudara. Kamu itu yang memaki sembahanmu sendiri. Kayak si Leman ini. Dia jadi Kristen itu hasil makian terhadap Tuhannya sendiri. Coba tanya Leman. Leman. Yang ditampar oleh tentara Romawi itu Tuhanmu atau bukan? Sini, si Leman jangan di-mute, jangan di-kick dulu teman-teman. Biarin. Tuh, kok kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kitabnya sendiri yang memaki Tuhannya sendiri. Dia sendiri yang memaki. Dia bawa Al-Quran surah Al-An'am. Dia sendiri yang memaki Tuhannya. Giliran kita baca isi Bible-nya, yang diperintahkan dalam amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diberitakan, kita baca nih.
ternyata di dalamnya di situ memaki Tuhannya sendiri. Giliran kita membacanya, dibilangnya kita yang memaki. Ya, mati meja. Mati meja. Mati meja. Profesor Bible datang di tengah-tengah kita. Profesor Gumasa STTTTTT kali telah hadir di sini untuk memberikan kemudian pengarahan kepada kita bahwa di surga itu ada beberapa kemudian pejabat-pejabat surga, di antaranya sesuai dengan mata kuliah yang dibawakan minggu kemarin, dia memberikan kita mata kuliah 10 SKS dengan mengatakan iblis dan Yesus itu tadinya sama-sama malaikat. Kita sambut dengan meraih Meriah. Profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa. Ya, Akang. Daerah dan yang lain. Lanjut. Terima kasih. Ya, silakan. Tadi saya dengar Bang Juma itu memuliakan Yesus ya, betulkah? Dalam pandangan kami sebagai seorang Muslim, kaidah lahir tanpa ayah itu tertuju kepada sosok Nabi yang kami hormati, Isa alaihissalam. Di dalam tataran Bible, Yesus anak Maria, kami pun menghormatinya sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah toh. Yang bagaimana? Ya, Nabi yang bagaimana? Nabi yang diutus oleh Tuhannya kepada kaumnya Bani Israel. Hah? Nabi yang bagaimana? Karena ada Nabi yang sesat. Di Islam tak ada Nabi yang sesat di Islam. Jadi kalau gini, apalah istilah yang Muslim katakan kepada seseorang yang sangat mulia? Alaihissalam. Alaihissalam. Artinya yang sangat-sangat mulia atau yang maha suci. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Enggak, yang arti katanya dulu, jangan diterjemahkan. Seseorang yang sangat-sangat suci atau sangat-sangat mulia, apalah? Ihsan kamil. Nah, jadi bagi kami Yesus itu seseorang yang sangat suci, sangat-sangat mulia. Tapi kalau dia suci, kenapa kemudian dia dibilang terkutuk? Nah, kapan Yesus terkutuk? Tidak suci lagi. Nah, dengarkan. Terkutuk artinya Banyak kutuk. Hah? Yesus pernah terkutuk. Artinya Yesus pernah terhukum. Tetapi karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa lepas dari Nepotisme. kutukan. Nepotisme berarti. Ya. Iya, nggak apa-apa. Karena Yesus itu adalah Wah. anak sulungnya. Nepotisme ini bahaya ini. Jadi gini, pertanyaan saya nggak terjawab. Ya, apalah aslinya seseorang atau oknum yang sangat-sangat suci? Menurut Muslim apa istilah kata-kata pujian kepada seseorang yang sangat-sangat suci? Ini yang bisa hadapi profesor ya harus sesama profesor dong. Dinda Daman. Tolong di ini. Ya, itu namanya maksum guru. Iya. Coba dilayani dulu profesor ini. Ya gimana Profesor Gumasa? Jadi inti dari pertanyaan itu mau kemana ini Profesor nih? Jadi gini, kenapa kami sebut Yesus adalah seorang Tuhan, seorang yang sangat-sangat Tuhan, atau seorang yang sangat-sangat suci, atau seorang yang sangat-sangat mulia? Masuk. Nah, dia sekarang telah bertahta di surga. Elok kesedika petimunna. Ya, oknum. Tunggu Profesor Gumasa. Tadi Profesor surga. Gumasa tahu Yesus di surga dari mana? Ya. Kan itu tertulis di kitab. Oh, tertulis dalam kitab. Kalau dulunya tertulis Yesus itu ada di neraka, apa iman Anda sekarang? Ya enggak, berarti dia enggak Tuhan. Berarti dia nggak Tuhan. Berarti Anda bisa ditipu oleh tulisan apapun yang ditulis gitu. Nah, bukan hanya tulisan itu yang membuktikan Yesus sedang sekarang di surga. Bukan hanya tulisan itu yang membuktikan bahwa Yesus sekarang sedang menjabat di surga. Jadi apa pembuktiannya? Pembuktiannya,
orang yang sudah banyak bersaksi. Mana orang itu Jadi sekarang? ini, Mana orang itu pertanyaan saya sekarang? gini. Gini, Bang Gumasa, kalau dituliskan ada saksi dengan saksi mata itu beda. Kayak contoh gini, saya bilang, Bang Zuma sekarang ada di surga. Saya bilang ada saksinya berupa tulisan. 2000 tahun yang akan datang, orang baca tulisan tersebut dan mengatakan Bang Zuma di surga. Padahal masih di sini. Sama seperti Yesus. Apa pembuktian Yesus ada di surga? Gitu. Buktinya tulisan adanya saksi berarti bukan Gini, gini kau nggak usah kau beragama, ateis kau. enggak. Tulisan Yesus ada di surga, apakah menjadi bukti dia benar-benar di surga? Apa? Nah, ini yang capek. Tulisan adanya saksi Yesus di surga, apakah membuktikan Yesus ada di surga? Ya, satu. Pembuktiannya apa? Ya pun pembuktian apa yang semua di dalam Bible itu semua. Pembuktian yang ada di Bible, iya pembuktiannya apa? Ada sejarah-sejarahnya. Sejarah-sejarahnya. Doang. Oke, berarti sejarah Bang Gumasa ini paling benar. Sejarah itu dibuktikan dengan bukti-bukti fisik. Apa bukti fisiknya? Oh, banyak ceritanya. Enggak banyak kali ceritanya. Atau Apa gini beda jadi. dengan cerita Nyi Roro Kidul ada di pantai barat selatan? Iya, Nyi Roro Kidul juga adalah seorang Allah. Oh, udah cukup. Nyi Roro adalah seorang Allah atau seorang dewa. Apakah Nyi Roro Kidul lebih Allah daripada Yesus? Pasti tidak. Ya udah. Tidak. Dari Yesus mana? lebih Allah. Iya. Kalau Nyi Roro Kidul Iya. versus Yesus siapa menang? Ya Yesus lah. Dari mana taunya? Dari mana taunya menang? Dari Yang mana bisa taunya dibuktikan Yesus? setiap orang. Kau nggak bisa membuktikan dan kau nggak percaya. Bagaimana kau bisa membuktikan kau nggak percaya? Sekarang gini sederhana. Mana kau yang lebih kau percayai? Nabi yang SWT atau Nabi yang AS? Nabi SWT, Nabi AS apa ini? Mana lebih? Lalombek Nabi timu. AS atau Nabi SAW? Sampai patimuna. Nah, yang mana lebih hebat? Enggak, Nabi yang SAW atau Nabi yang Nabi SWT? SWT, Nabi SAW. Betul, Lepas jangan. dari rumah sakit jiwa ya. Coba, mana lebih hebat? Iya. Nabi Baru yang kita SWT, tahu mana lebihnya. Kita ketinggian. tahu bedanya. Iya, bedanya apa? SAW, SWT, Ketinggian. bedanya apa? Nabi yang SAW masih mudah-mudahan. SWT dia adalah yang maha suci. Yesus ya itu udah. adalah Tunggu, Nabi tunggu. yang maha suci, Nabi yang Oke. SWT. Enggak, SAW taunya mudah-mudahan itu dari mana? Itu terjemahan di apa? Di Ya Quran. makanya jangan terjebak terjemahan. Sholla itu fi'il madi, segala sesuatu yang udah terjadi. Sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa rahmat udah terjadi padanya. Tertulis dengan kata sholla. Buktinya Tertulis dengan nabimu kata masih yusallu. terkutuk. Gimana sih? Buktinya nabimu masih terkutuk. Hah? Apa? Enggak gini. Nah, Ini nih boleh saya masuk. Ini ketinggian buat Bang Daman. iya. Ini ketinggian buat Bang Daman ini. Iya. Ketinggian ini. Assalamualaikum. Lawan aku aja deh. Iya. Mana? Ayo. Distrika dulu, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Islam. Coba dulu. Yang mana Nabi SWT lebih tinggi? Ayo. Ditatar Nabi dulu. SWT. Coba. Si lampet timu. Coba. Mana Ditatar dulu. lebih hebat? Emang artinya W atau Nabi yang emang artinya SAW emang SAW itu artinya apa, Bang? Pertanyaan saya, tahap apa kau naik SWT. dulu? Mana lebih hebat? Nabi yang Enggak. SAW atau Nabi yang SWT? Jangan kehebat dulu deh. Yang saya tanya, SAW itu apa artinya? SAW yang masih mudah-mudahan. Dan Di mana jaga itu kepala. datanya? Mudah-mudahan. Ya, cari aja SAW. Aku Kalau kan saya bandingkan, SAW itu kalau
Kalau saya Pasti kalau saya SAW bandingkan diperintah dari antara SWT. sebentar. Kalau saya bandingkan antara Yesus dengan Mike Tyson, kalau diduelkan, saya yakin Mike Tyson yang menang. Sekali tinju modal Oke. dia. Saya yakin. Coba ginilah dulu. Jawab dulu. Yang mana lebih hebat? Yang SAW atau SWT? SWT. Saya nggak ngerti pertanyaanmu. SWT. Ah, Apa? Gumasa. sosok yang SWT pasti lebih hebat daripada Nabi yang SAW. Ya udah. SWT itu apa artinya? SWT. Ya bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Yang SW itu sudah bertahta di surga. Menurut Ya Imam udah tahu dari Kristen. mana dia di surga? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan dia benar di surga? Dengarkan, setiap oknum-oknum yang di surga atau setiap pejabat-pejabat yang di surga, pasti mereka lah orang-orang yang sangat-sangat suci. Oknum-oknum yang Ya udah sangat suci. tahunya gimana? Teropong apa yang bisa kita pakai untuk memastikan itu orang ada di surga? Hah? Teropong apa ya? Semua malaikat adalah orang. Ya teropong apa yang harus kita pakai biar kita tahu tuh orang benar-benar di surga? Ateis kau, kok nggak bisa nggak? Kalau gitu pertanyaanmu ateis kau. Jadi gini, hanya para pejabat surga lah yang SWT, yang maha suci. Di luar pejabat surga itu bukan SWT. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku SWT, Ya udah beda tapi SWT tidak sama termasuk SAW pejabat apa tadi? surga, maka dia itu penipu. Beda SAW sama SWT itu apa? SW itu tidak suci. SAW tidak suci. Rahmat dikatakan orang dikasih rahmat dan sejahtera. Di Dia masih dikasih rahmat. Semoga mudah-mudahan. rahmat dan sejahtera pada itu orang enggak sucinya di mana? Apa? Enggak sucinya di mana? Orang dia masih SAW? Orang dia masih SAW, terus SAW itu tidak sucinya itu di mana gitu, paham nggak? Ya. Hanya yang SWT yang layak masuk menjadi pejabat surga. Ya udah suka kau lah, nggak ngerti aku. Artinya gini, Yesuslah satu-satunya nabi yang SWT, nabi terakhir, tidak ada lagi yang bisa menyempurnakan Yesus. Ini sih lebih daripada Luga Tambunan ini. Luga Tambunan agak mending-mending gitu. Ini lebih dari Luga Tambunan ini. Nah, teman-teman, jangan sampai salah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun tinggi simak aja. Shalla itu kata fi'il madi. Arti kata fi'il madi, sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa setiap rahmat itu sudah ada pada Nabi Muhammad dan setiap sejahtera itu sudah ada pada Nabi Muhammad. Baru boleh diartikan semoga, wajib ada kata laita ataupun wajib ada kata la'alla. Tapi kalau berbunyi sallallahu alaihi wasallam, shalla itu fi'il madi. Bedanya seperti apa? Contoh, kalau saya bilang dakhalal jannah itu telah masuk surga, udah kejadian. Kalau yadkhulul jannah berarti akan masuk surga, belum kejadian. Sallallahu alaihi wasallam ditulis dengan lafal fi'il madi, berarti bahwa segala rahmat itu sudah tertempel kepada Rasulullah. Bahwa segala sejahtera sudah tertempel kepada Rasulullah. Udah. Jadi tidak maha sucinya itu di mana gitu. Turun bang. Ya makanya ketinggian ini buat Bang Daman nih. Wah. Ini kelas lebih dari Luga Tambunan ini mah. Nah ini ada Bang Lembena. Halo Bang Lembena. Mana nih Bang Lembena nih? Halo Kamila. Halo Kamila. Mana nih Kamila dong? Halo Bang Bendera.
Ini orang pada naik tinggal mulut di bawah kayaknya. Halo. Kang, disapa dulu Kang. Kang, Ya, lamen galo. apa? Saya nggak gawe nih. Kan saya nyimak. Wah, hostnya gaji buta hostnya. Lamen nak gawe hostnya. Lamen nak gelo. Halo, lamen nak gelo. Itu bisa gelo. Ya, Wandi. Ya, Siap. Ya, dari Kristen apa hotel? Muslim bang. Oh, Muslim. Mau jadi narasumber, Bang? Enggak nyimak aja dulu bang. Oh, gitu. Oke, siap, Bang. Ya. Sampenak. Sampenak lagi lo. Yang Muslim yang mau jadi narasumber silakan buka room sendiri ya. Nah, hang HP kalau kebanyakannya minta naik. Bang Juma tadi mau ngobrol ya, turun lagi. Isi dulu, Mas. Gue lagi makan deh. Jengkol ini, aduh, mantap deh. Tuh, enak kali tuh Kang. Betul Bang Juma, udah lama saya nih kangen nih. Gimana kabarnya Kang Juma? Alhamdulillah, baik Bang, baik. Seperti biasa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Barusan giliran mau diskusi, nemunya otan stres gimana sih? Iya. Sudah musimnya sekarang ini. Dan musim kayak buah-buahan kan bermusim, mereka bermusim. Yang tertinggal itu oten-oten yang kayak gitu, yang pinter-pinter udah syahadat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Kabar-kabarnya Bang Handi kena flu kucing ya, bener nggak? Kucing. Kucingnya yang kena. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya baru wabarakatuh. Saya sudah Bang Daman nih. Dari tadi, bener nggak Gurunda? Gue masa udah nanya Bang Handi. Oh bener ini. Oh ini gue masa Bang Handi udah ada nih. Nah itu pawangnya itu. Pawangnya gue masak Bang Handi. Remut Coba dijinakkan itu, jinakkan. perguruan. baru sempat mengudara ini saya sibuk 2 hari 2 malam. Baru nyampe rumah. Ya salah. Tarik ini kan. Saya dapat penumpang itu loh. Nggak mau turun-turun. Sehari semalam. Gua anterin terus. Alhamdulillah dapat bonus juga sih. Apa itu? Alhamdulillah. Petis bengkas sebelah. Iya namanya juga narik Bang Juma. Dapat penumpang. Iya. Roro Kidul berarti masuk nominasi Tuhan juga berarti. Pulang lagi ke Makassar kalau di Jakarta jadi narik-narik. Ya, gue masak. Ya, Roro Kidul jadi oknum Tuhan berarti jadi 4 Tuhan lah tuh. Nyi Roro Kidul salah seorang iblis. Setiap iblis adalah sosok yang Allah, sosok yang Allah. Ngomong Tuhan. Katanya tadi Salah Tuhan. di dasar laut. Dia adalah juga komplotan Lucifer. Bego. Pungur. Jadi iblis juga adalah sosok yang Allah, sosok yang dewa, Dewi ya. sosok yang sangat Hancur ajaib. ini si kampret. Jadi ada yang menganggap Tunggu. iblis tidak sosok yang sangat ajaib, berarti dia lebih ajaib daripada iblis. Kaum itu iblis. Misalnya Daman. Daman itu menganggap iblis itu tidak sosok yang dewa, atau sosok yang sangat ajaib, atau sosok yang Allah. Artinya Daman itu lebih ajaib dari iblis. Sama dengan Bang Juma juga. Para malaikat surga tidak sosok yang Allah bagi Bang Juma. Kenapa bisa ada orang seperti Artinya, Kalau Juma itu lebih hebat, Masak. lebih ajaib dari malaikat surga. Bu Masak, kalau Yesus ditenteng iblis ke naik ke gunung berarti lebih hebat iblis dong daripada Yesus, betul? Iya.
Oh, Dalam- iya, berarti iya Bang Juma. Iblis lebih hebat daripada pada Yesus. tunggu dulu. Si tenteng iblis kata dulu. masa itu. Ya, konteks Abang waktunya. Abang Megaloman ini siapa sih? Kok suaranya akrab kali? Hey, Jadi gini loh, Hah? Daman atau Bang Juma? Ade. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pusap dulu, pusap. Buktikan bahwa Siapa? kalian lebih Sahabat ajaib, Plankton. lebih ajaib dari malaikat surga, lebih Allah dari malaikat surga, atau lebih dewa dari malaikat surga. Karena kalian nggak mengaku malaikat Siap Kanda. Dewa, Gimana dewa. Kanda? Coba diremas dulu mulutnya si Guma itu kotor kali Gue mulutnya. masak, Mas, kalau gue masak Iya. ini, Iya, Bang. kalau gue masak ini Bang Andi pejabat nih surga. harus. Gue masak Anda pejabat surga atau pejabat kelurahan? Oh, saya belum pejabat surga. Saya belum Tuhan. Ada rencana nggak menjadi pejabat surga? Oh, saya bercita-cita menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Iya. Oh. Cita-cita mau jadi Tuhan. Tuhan artinya oknum-oknum yang sangat kuasa. Oh, no. Nah, jadi hanya di Kemuncen. dalam iman Kristen hanya yang pejabat surga lah yang Tuhan, yang itu. Nah, ini Usaha apa yang Pasangannya Guma usaha sudah datang. apa yang harus Anda lakukan sehingga Anda bisa lolos menjadi pejabat surga? Menjadi orang yang SWT. Apa itu? Dumpala. Ini gini. Jangan sampai yang lagi ikutan. Sodom pala dongo. Bardo bagau. Tolong kau jelaskan bagaimana kalian menyebut Alif Lam H adalah sosok yang SWT. Iya. Iyalah. Sekarang udah di, Oh, gue masak kamu sekarang udah di posisi mana? di mana posisi Alif Lam H sehingga dia sebut termasuk yang SWT? Ambulans sih teh. Mau jemput ke? Biarlah daripada ada. Coba lah. Itu muridnya muncul, Sulaiman. Ya. Apa Rencana berapa tahun lagi gue masak? Alif Lam H adalah sosok Gua masak. SWT? Kira-kira berapa tahun lagi kamu menjadi Tuhan? Mana tahu aku. Sebab menurut Bible orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Iya, berapa tahun lagi? Hah? Berapa tahun lagi rencana? Mana tahu aku. Tolong yang di Komal jangan ikutan ya nanti. Jadi gini, misalnya, ada banyak iblis mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Ciri-ciri mereka adalah dia nggak termasuk pejabat surga, sebab yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tetapi dia nggak termasuk pejabat surga, itu penipu. Sebab hanya para pejabat surga lah yang dianggap sosok yang SWT. Ada nggak pejabat surga yang pernah dipecat? Ya adalah, itu yang sekarang menjadi iblis. Oh, Jadi, Jadi Profesor Lanjutlah. Profesor Masa ini berpendapat bahwa iblis dan Yesus itu tadinya setara. Cuman malaikat. Tadinya malaikat sama seperti Yesus. Cuman malaikat ini kemudian berontak jadilah iblis gitu. Jadi levelnya iblis dan Yesus itu tadinya sama. Ya kan, Prof? betul. Nah, ini sebenarnya Prof, ini Kristen yang sesungguhnya. Karena di dalam Bible dikatakan kita bukan lagi hamba tapi anak, makanya banyak pejabat Tuhan di surga. Karena orang Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Betul?
Betul. Nah, ini Kristen yang sebenarnya ini Gumasa. Jadi Yang lainnya itu pura-pura jadi Islam, pura-pura kayak Yahudi. Yang sebenarnya Kristen itu beliau ini. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat setiap pejabat surga adalah sosok yang Allah. Makanya disebut malaikat menjadi manusia biasa. Yang Allah, malaikat itu kan sosok yang Allah. Makanya menjadi manusia. Artinya bukan Allah Sang Maha Pencipta. Karena Allah Sang Maha Pencipta itu adalah dialah pemimpin para Allah. Jadi Yesus adalah seorang Allah menjadi manusia biasa. Gitu. Makanya Yesus adalah ciptaan pertama dari Yahweh yang dilahirkan oleh Yahweh. Dia turun menjadi aslinya Kristen manusia. itu begini. Harus seperti ini ya. Iya, memang yang asli yang ini. Kalau yang lain itu kan pura-pura Yahudi dan pura-pura Islam. Asli gila iya gue masak. Masak itu gue masak itu 100% manusia, 100% tai domba. Gue masak 100% manusia, 100% tai Saya domba. selama belajar Bible, Bang, memang implementasinya harus begini. Kalau sudah mendalami Bible dan jujur mempraktekkan Bible, tidak melawan Bible, ya Gumasa lah itu orang yang jujur kemudian menguraikan isi Bible. Ya Gumasa, yang lainnya itu pura-pura Yahudi. Berarti dia Kristen sejati Guru Bang. Iya, betul. Kristen sejati itu Gumasa. Mantap. Itu. Pasti Gumasa ini bangga kali dia ya, Gumasa. Ya memang harus kayak gitu, harus Udah kita akui gini dong. aja lah Bang, cuma biarlah suruh masak masuk Islam aja dia. Dia apa aja Oh, nggak ada bisa. Nggak bisa, Masa. rela kami. Nggak Rela kami bisa, Kristen, nggak dia masuk bisa. Islam. Dia perwakilan daripada Kristen sedunia. Dia bersama Lugat Tambunan. Kalau Lugat Tambunan itu sama seperti penulis kitab Wahyu. Sama tabiatnya, karakternya. Nah, kalau Gumasa ini itu cakupan dari 13 kitab Paulus, wujudnya itu ini saripatinya ini saudara Prof Gumasa ini. Tuh. Jadi Intinya gini, itu. dengarkan ya. Yesus itu seorang Tuhan, maksudnya Yesus seorang pejabat surga. Yesus seorang Allah surgawi, maksudnya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib dari surga. Nah, Tetapi tengok alasan. orang. Pada hari ini Yesus telah lahir itu bagimu seorang juru selamat. Tuhan. Orang yang Seorang diurapi Tuhan. Tuhan. Itu coba lihat aja argumentasinya, pasti berdalil. Lanjut. Ya jelasnya, Yesus adalah seorang Tuhan, artinya Yesus seorang yang datang dari surga. Yesus seorang pejabat surga. Seorang Dan yang sangat katamu kuasa, memang benar, seorang yang akulah SBT. guru dan Tuhan. Enggak salah orang ini, enggak salah. Aku bilang Gumasa inilah Kristen sejati. Terus. Udah, gue masak. Yesus juga Gua masak. seorang Allah. Maksudnya Nah. gini, Yesus Coba adalah lihat. seorang dewa surgawi. Akulah guru dan Tuhan. Oh, dia betul. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah seorang Tuhan, berarti seseorang itu lebih suci dari Yesus. Contoh, Setuju. Bu Juma itu nggak mengakui Yesus seorang Tuhan karena Juma lebih suci dari Yesus. Betul. Ya. Jadi Yesus itu tidak suci bagi si Juma. Bang Juma itu lebih suci dari Yesus. Sama kayak malaikat surga juga tidak Tuhan bagi Juma. Karena Juma itu lebih suci dari malaikat surga. Nah, mereka. Ya, itu mereka. Tapi Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Kristen lebih kotor daripada Yesus. Yesus lebih suci. Betul? Ya, artinya Nah, karena bagi itu. Kristen ini, Yesus seorang Tuhan. Yesus telah menjadi seorang pejabat surga. Nah, Setiap pejabat surga adalah orang-orang yang sangat suci bagi Kristen. Tetapi semua pejabat surga adalah kotor bagi iblis. nah, Kenapa?
Karena para pejabat surga mengusir iblis dari surga. Nah, Itulah sebabnya iblis tidak menganggap para pejabat surga itu sosok yang Tuhan atau sosok yang nah itu baru Kristen yang betul. Jadi hanya orang-orang yang menganggap para pejabat surga sosok yang suci, itulah yang disebut Kristen. Cocok. Jelas ya? Jadi itu Tuhan atau tidak Tuhan itu masalah persepsi. Jadi tidak ada iblis dan komplotannya yang mengakui para surga ada sosok yang mulia. Sebab terbukti juga musuh abadi bagi iblis. Nah, Di mana? Kepas- Kumasa, di Kepas mana? nggak bisa Di mana kamu ngapa-ngapain. gereja? Di mana kamu Apa? gereja, Kumasa? Kamu Kristen? Saya HKBP. KBP mana? Wah, HKBP di Indonesia lah. Tidak boleh, maksudnya kamu terdaftar di mana? Jadi setiap antikristus adalah orang-orang yang tidak menempatkan Yesus sebagai junjungan atau pemimpin yang suci atau teladan yang suci atau guru yang suci. Tuhan artinya guru yang suci, pemimpin yang suci, teladan yang suci. Itu artinya pemimpin yang suci. Bukan menghafal wujud Ini Yesus loh, itu kayak Masa. apa. Pemahaman yang kamu sampaikan ini nggak ada di HKBP. Jangan kamu bernarasi. Lebih parah ini. Salah kau. Jadi gini. Jangan ini loh, jangan jangan lawan lawan profesor, HKBP Kepas. gitu loh, Bu Masa. Kau lawan profesor ini. Profesor apa? Udah baling-baling kok. Kayak kata Bunda tadi, wiwi apa ambulan panggil ambulan kok dibilang tadi. Bu Masa. Oke, kutanya dirimu. Kutanya kau. Boleh kau kutanya Kepas. Jangan kau bilang kau HKBP gitu. Ini masih tersisa. Bisa dulu, Pak. Mau jangan apapun aku. Udah dengarkan. Kutanya sama kau. Dengarkan. Coba buktikan kalau Yesus tidak seorang Allah. Ini berat ini. Tolong kau buktikan bahwa Yesus tidak salah seorang Allah dan tidak salah seorang Tuhan. Nah, coba Kepas. Bisa. Coba buktikan. Makanya gini loh, si Gumasa ini kalau dilayani ngelunjak gitu loh. Kok melunjak? Dia Kristen sejati pun melunjak. Bukan, dia bilang dia HKBP. Jadi pemahaman yang disampaikan si Gumasa nggak ada begitu di HKBP gitu loh. Jangan gini loh Gumasa. Yesus. HKBP Murid itu Yesus artinya hamba Yesus. Allah yang menempatkan Yesus sebagai junjungan Roh Kudus, atau pemimpin. Firman menjadi daging Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. 3 kepribadian, 1 hakikat. Belum jauh kamu. Yesus hanya salah seorang Allah. Di mana di mana ada salah seorang, coba tunjukkan salah seorangnya mana? Salah seorang Allah. Musa tertulis? seorang Allah. Pernah kau dengar Musa seorang Allah? Apa lagi? Udah Video tadi udah, sekarang Musa, siapa lagi? Artinya Tambah di terus mana ada nih bukti Tuhannya. kata seorang Allah. Artinya di dalam kepalamu Allah itu menjadi suatu sosok. Itulah buktinya kau sedang dalam cengkaraman iblis. Kepas bingkem. Udah Gak bisa gini aja gue masa. Sekarang kau sadar lah kau di bawah Bang Juma. Kebetulan Bang Juma ada di sini. Tidak. Justru saya memastikan sekalian semua yang diromini antikristus. Muslim kek, yang siapa kek, semua antikristus. Apa itu? Bukti antikristus adalah jelaskan dulu Masa. yang tidak memposisikan Yesus. Gak apa-apa gue Masa. Yang penting saya bukan anti karat. Selalu. Kristen artinya yang memposisikan Yesus sebagai junjungan, sebagai pemimpin. Kristen artinya murid Yesus. Artinya Yesus itu seorang guru yang suci bagi Kristen. Sehingga dia
layak menjadi panutan yang suci. Maka panutan yang suci artinya Tuhan. Jadi arti Tuhan itu banyak. Sangat berkuasa. Udah. Seminggu lagi kau disunat aja gue masak baru syahadat kau. Loh. Cuma saya yang bisa menghancurkan logika Quran. Kurang. Ya. Jangan kau bilang aku pro Quran ya. Saya yang bisa menghancurkan logika oneness. Saya yang bisa menghancurkan logika GO. Saya juga bisa menghancurkan logika saksi Jehovah. Saya juga bisa memastikan bahwa kau antikristus. Kau bilang dia ini Kristen sejati, kalian tidak percaya. Ya, saya pastikan kau adalah antikristus. Nah, Bukan cuma mereka, memang kau gak muslim, tapi logikamu logika muslim. Kalau kau merasa Tuhanmu si biji, berarti Tuhanmu itu sangat rendah. Berarti tidak ada lagi jarak antara kau dengan Sang Maha Pencipta. nah, Kalau Tuhan ada gimana, Bang Gumasa? Apa? Kan tadi kalau berpikiran Tuhanmu hanya sebiji, nah itu nggak benar. Berarti kalau ada Tuhan selusin bagus nggak? Seorang yang waras akan mengakui banyak sosok yang SWT. Tidak hanya si biji yang SWT. Tidak hanya si biji yang Tuhan. Seorang waras juga akan mengakui banyak sosok yang sangat ajaib. Sosok Berapa yang jumlahnya? Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Ya nggak terkira Banyak lah. ini berapa? Nggak terkira. itu banyak-banyak dihasilkan itu kalau arisan Kalau mereka itu. tetap Tritunggal, Allah Tritunggal dan Allah Trinitas itu bukan masalah tiga Allah, tiga Tuhan, bukan. Itu adalah Allah Tritunggal dan Allah Trinitas adalah teknologi mencipta dunia. Ini baru Kristen betul. Lepas. Iya bang. Kira-kira gue masak ini ada obatnya nggak? Kayaknya ada parah ini. Udah gak ada banyak itu bukan. Ke tirai bambu pun udah gak ada lagi obatnya. Ke Cina, ke negeri Cina gak ada lagi itu. Kamu salah. Dia sudah jadi profesor kok. Kau gini boleh. Gini tunggu, bentar dulu Bang Juma. Dia gini loh Bang Juma. Mumpung Bang Juma ada, saksi Bang Hendy ada. Dia apa aja dia? Syahadat aja dia. Ada dong dia Kristen sejati. Tengok, Juma aja sudah murtad. Tapi sudah penuh bang. Kalau untuk yang benar sapi. Ini misalnya kabur ke sini. Iya, ini kan di rumah sakit Grogol. Di kecil si Ya, Juma gitu. sudah Yesus lah satu-satunya nabi terakhir, nabi yang SWT. Mati dia. Tidak ada Berapa anakmu? Gumasa yang dan nikahnya kalau Gumasa anakmu berapa Gumasa? nabi, tidak ada lagi. Anaknya sudah jadi nabi semua loh. Tidak ada lagi Makanya. yang bisa menyempurnakan nabi yang SWT. Pejabat surga semua anaknya. Pejabat. Gue masak ini calon pejabat surga loh. Aku dengarnya Calon dia. semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mules terus. Waalaikumsalam. Mulus kan nggak ada ini. Jadi Karena pas dia di sampingnya adalah- masa makanya dia mulas. dengarkan. Bibel itu mengajarkan. Aku lagi yang di sampingnya. Bibel mengajarkan. Junjunglah pejabat negaramu dan junjunglah pejabat surga. Itulah inti dari Bibel. Junjunglah pejabat negara dan junjunglah pejabat surga. Artinya, pertuanlah pejabat negara, pertuanlah pejabat surga. Gue masak sekarang ini Pejabat negara karena pejabat negara Masa- berkuasa di negara. berapa jumlah? Gue masak. Lah. Apa? Gue masak berapa jumlah pejabat surga sekarang? Gimana tuh? Semua malaikat yang jutaan itu adalah pejabat surga. Siapa pimpinannya pejabat surga? Pemimpin pejabat surga dia Teli. pemimpin para
Tuhan dan pemimpin para Allah. Itulah Yahweh. Lah bunteli pimpinannya. Lah gempung. Yahweh adalah pemimpin para Allah dan pemimpin para Tuhan. Ada wakilnya? Siapa wakilnya? Jadi Yahweh yang menyediakan segala macam hakikat, kemudian para bintang timur, malaikat-malaikatnya jadikan segala sesuatu dari Bintang Timur itu nama penginapan. Ah, ini ntar dulu, ini ada pejabat surga juga nih satu nih. Pak John, ada rencana mau jadi pejabat surga Pak John? Enggak. Saya enggak gila-gila jabatan kok. Masuk surga aja udah senang, enggak usah jadi pejabat. Gedein dikit suaranya Pak John. Hah? Ya, gimana? Enggak usah jadi pejabat, masuk surga aja udah bahagia kok. Kedengaran enggak? Kedengaran. Oh iya udah. Kenapa sih gue masak itu ada pejabat surga ini?